Halo teman-teman dan selamat datang lagi di channel Zarkifari. Dan di video kali ini aku nggak reaction video dan aku juga nggak bikin konten game. Di sini aku cuma mau sharing ke kalian semua sebuah cerita yang menurut aku bagus dan bikin jadi apa ya, gimana gitu, perasaan kita itu terbawa emosi. Nah, gimana cerita kita terbawa emosi oleh ceritanya. Tapi dan ini juga bikin aku galau berat sampai hari ini. Padahal aku nonton udah berhari-hari yang lalu, tapi sampai sekarang aku masih kepikiran dan masih nostalgia sama cerita cerita ini. Cuman yang bikin aku galau bukan tentang sesuatu yang penting sebenarnya ya. Maksudku apa namanya, yang bikin aku galau itu cuma karena sebuah film kartun, bukan tentang cewek, bukan tentang keluarga, bukan tentang kerjaan atau segala macam di dunia nyata. Aku galau cuma karena sebuah film kartun yang bikin aku nostalgia banget. Soalnya kartun ini nemenin aku dari SD, dari kecil sampai aku di masa SMK. Karena pas udah masuk lulus sekolah, di channel TV-nya itu, channel kartunnya itu udah nggak ada teman-teman, kayak hilang aja. Bukan hilang sih, di TV aku itu channelnya diganti sama channel lain gitu, jadi nggak pernah lagi aku tonton. Terus di YouTube juga aku cari-cari videonya, pengen aku tonton ulang, nggak ketemu, adanya cuma kayak kilas balik gitu aja, yang singkat itu aja, nggak ada yang episode fullnya. Nah, yang film kartun yang mau aku ceritain ini itu namanya ini Adventure Time Finn dan Jake. Ini kalian pasti tahu kan, soal aku apa namanya, itu bikin nostalgia banget ceritanya. Soalnya waktu kecil aku nontonin cerita-cerita itu yang kayak Gumball, terus Adventure Time ini, terus Child Zone, terus yang lain-lain gitu ya. Itu aja tontonanku setiap hari teman-teman, sebelum berangkat sekolah ataupun pulang sekolah, subuh-subuh kan jadwalnya itu. Di hari Minggu juga aku tonton. Terus yang bikin aku apa namanya galau atau perasaan sedih gitu di film ini, di kartun ini, itu yang episode I Remember You. Diceritakan dimana Marceline dan Ice King itu bertemu. Sumpah itu part yang benar-benar bikin aku ngerasa galau, ngerasa sedih gitu teman-teman. Karena dari sekian banyak cerita, dari awal terbentuknya cerita di film ini sampai tamat, yang bikin apa namanya terkesan, yang bikin berkesan gitu ya di cerita ini, cuma yang pertemuan Ice King dan Marceline itu aja semua. Soalnya diceritakan dimana Marceline ini saat masih kecil, cuma dia nggak diceritain ya berusia berapa. Masih kecil dia, setelah perang dia bertemu dengan Simon, atau yang dikenal sekarang sebagai Ice King ya. Dia dulunya namanya Simon Petrikov kalau nggak salah ya. Terus soalnya udah lama banget aku nonton ini cuy, yang ketemu dengan Simon. Si Marceline itu diceritakan dia ditinggal, bukan tinggal, maksudnya kehilangan ibunya dan ditinggal sama ayahnya gitu. Ayahnya itu seorang iblis dan ibunya itu seorang manusia. Jadi Marceline ini dia setengah iblis dan setengah manusia gitu teman-teman. Jadi si Marceline ini berada di tengah kota saat perang atau setelah perang gitu. Terus ketemu dengan Simon yang saat itu sudah tua karena terkena efek dari mahkota. Aku nggak diceritain di sini tentang mahkota atau masa lalu Ice King dan Marceline ya, aku cuma ngasih tahu awal pertemuannya aja yang bikin aku sedih itu. Mungkin nanti aku ceritain pas udah di video-video lain gitu. Nah, saat perang itu guys, terus pas apa namanya,
si Marceline ini sedang nangis, terus Simon itu datang kasih boneka yang bernama Hambo, yang bernama dikasih nama bonekanya itu Hambo sama Marceline. Itu jadi boneka dia favorit dia sampai saat ini. Nah terus yang bikin aku sedih dalam cerita ini teman-teman ya, Ice King itu awalnya masih sadar, cuma udah terkena efek dari mahkota, jadi dia kulitnya sudah berwarna biru dan rambutnya itu sudah mulai memanjang sedikit, tapi dia masih ingat. Jadi si Marceline sama Ice King atau Simon ini dia berkelana di tengah kota ya pasca perang. Dia pergi berkelana mencari orang-orang lain, terus dia ketemu sama apa namanya kayak zombie slime gitu ya, zombie slime. Mereka dikejar-kejar sama zombie itu. Terus si Simon mencoba menyelamatkan mereka berdua dengan menggunakan kekuatan dari mahkota yang terkutuk itu ya teman-teman. Cuman si efek dari mahkota ini adalah dia bisa apa namanya memberikan kekuatan abadi, terus memberikan kekuatan es kepada pemakainya, tapi risikonya adalah membuat penggunanya itu hilang ingatan gitu teman-teman ya. Membuat penggunanya itu hilang ingatan dan sama sekali lupa gitu, menjadi gila gitu maksudnya teman-teman, kasarnya itu menjadi gila. Kalau kalian nonton di Adventure Time yang sekarang, pasti Ice King itu sudah berubah banget penampilannya. Dia menjadi Raja Es dan dia mengira dirinya itu adalah Ice King karena dia punya kekuatan es, membangun sebuah kota es gitu ya, kerajaan es dan segala macam gitu, dan tingkahnya menjadi gila. Padahal dulu dia itu adalah seorang profesor atau dokter ya, seorang profesor yang sangat jenius gitu teman-teman, karena efek sebuah mahkota. Nah kita lanjut. Terus saat mereka dikejar-kejar oleh slime itu, si Simon ingin menggunakan kekuatan esnya untuk menyelamatkan mereka berdua, tapi Marceline ini kekeh menyuruh Simon untuk tidak menggunakan mahkotanya karena Marceline tahu kekuatan dari mahkota itu sangat-sangat buruk gitu ya, sangat-sangat fatal gitu ya. Tapi kata Simon tidak ada cara lain, jadi dia menggunakan kekuatannya. Dipakainya mahkota itu lalu diserang lah gitu selam gitu ya istilahnya, zombie-zombinya. Terus setelah Simon ini dalam keadaan tidak sadar atau menjadi tidak waras gitu ya, diselamatkanlah sama si Marceline gitu, diselamatkan dengan dilemparin salju itu ke mahkotanya dari terlepas, dan Simon pun kembali sadar. Nah, terus ada juga scenes yang dia dikejar sama zombie juga. Terus cara biar yang bikin aku sedih ya, cara biar Simon itu tetap sadar, karena posisinya Marceline itu dikunci di dalam sebuah mobil, tidak bisa dibuka, jadi Marceline tidak bisa menyelamatkan si Simon gitu ya. Mereka terkepung sama zombie. Terus dia menyanyikan sebuah lagu, si Ice King Simon ini nyanyiin sebuah lagu yang bisa bikin dia itu masih waras gitu. Jadi dia pakai, dia mulai tidak waras cuma masih waras sambil bernyanyi gitu. Itu salah satu part bikin aku sedih juga ya, soalnya aku emang gampang sedih orangnya kalau nonton film sedih kayak gitu. Dan terus lanjut ke terus saat udah selesai, udah diserang semua, udah aman gitu, langsung tersadar Simon ini dibuka mahkotanya. Di posisinya si Marceline ini lagi sakit kayak demam gitu ya, dia batu-batu terus panas. Terus mereka mencari sebuah sup, dan terus saat selesai diserangnya itu tiba-tiba ada sebuah permen karet atau yang
permen karet blender gitu, dia membawa sebuah sup ayam gitu, kalengan gitu teman-teman. Dan plot twistnya ternyata yang permen karet yang lengket-lengket itu ternyata adalah reinkarnasi atau dari Bubblegum, Princess Bubblegum yang sekarang ada di dunia Adventure Time gitu ya teman-teman. Nah, itu sangat plot twist sekali, dan ternyata saat udah dapat sup ayamnya itu dikasihlah ke Marceline, dan Marceline pun kembali sehat. Dan ini video benar-benar bikin aku sedih, apalagi saat mereka nyanyi yang di episode I Remember You. Itu benar-benar sedih banget sumpah. Kalian bisa tonton juga videonya cuk, atau nonton juga filmnya, itu benar-benar sedih, terbawa sama lagunya itu loh teman-teman. Soalnya dari semua cerita masa lalu di semua karakter Adventure Time itu yang benar-benar bikin aku sedih cuma Marceline sama Ice King. Karena di sekarang itu apa namanya, Marceline itu sudah beranjak dewasa, dan Ice King yang sekarang jadi Ice King, Simo yang menjadi Ice King sekarang itu sudah lupa ingatan, dia sudah bikin kerajaan es sendiri, dan dia sudah menjadi gila, dia tidak ingat sama sekali dengan Marceline dan masa lalu mereka. Yang tapi Marceline ini masih mengingat masa lalu, dan dia masih menyayangi si Ice King ini, walaupun sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat gitu ya teman-teman. Sumpah ini plot twist banget. Jadi istilahnya Marceline ini benar-benar sabar menghadapi teman lamanya itu yang sudah lupa ingatan, sudah lupa tentang dia sama sekali. Dan saat di episode ini mereka itu benar-benar kayak nostalgia gitu, walaupun Ice King sama sekali nggak ingat, tapi Marceline-nya itu yang punya ingatan tentang masa lalu mereka gitu. Sumpah ini film ini benar-benar bikin aku nostalgia teman-teman. Kalau kalian pengen penasaran juga sama cerita tentang film kartun ini, berarti kalian juga udah tahu, mungkin saat kecil kita nonton film kartun itu biasa aja gitu ya teman-teman, seru-seru aja gitu. Tapi pas udah kita beranjak dewasa, dan sekarang kan banyak ya orang-orang pada bikin cerita tentang apa namanya, asal mula dari sebuah film kartun itu ya teman-teman. Ada yang dari sisi gelap kartun ini, ada yang sisi terang kartun ini, ada yang apa namanya fanart gitu ya, apa namanya, buatan fan, karangan fan atau imajinasi fan yang dibuat-buat gitu ya teman-teman. Dan jadi kita pikiran kita itu keluar nalar semua gitu teman-teman. Nggak habis pikir, ternyata memang sedih itu filmnya cuy. Karena pas kita masih kecil kita nonton biasa aja, seru-seru aja. Sumpah aku nonton ini kalau lupa aku jadwal tayangnya dulu ya, pokoknya setiap aku libur di channel itu, kalau nggak jam 8 jam 9 pasti sore dia mainnya teman-teman. Aku selalu pantengin aja di depan TV aku itu, nonton itu aja setiap main, walaupun episodenya diulang-ulang ya teman-teman, paling sejam 2 jam gitu nontonnya, diulang-ulang doang, tapi tetap bikin seneng aja gitu nontonnya. Mungkin karena masih bocil gitu ya. Dan ya itu benar-benar bikin aku sedih sih. Dan ya sampai situ aja cerita aku mengenai salah satu kartun favorit aku. Mungkin juga aku bakal sering-sering bikin konten cerita-cerita kayak gini tentang apa kartun-kartun favorit aku yang lain, dan apa tentang salah satu episode yang bikin aku nostalgia, bikin aku sedih, dan macam-macam seperti itulah. Dan makasih buat kalian yang udah nonton semuanya sampai habis. Semoga kalian terhibur sama cerita-cerita kalian seperti ini. Komen di bawah kalau kalian suka konten cerita-cerita kayak gini, biar aku bikinin lagi. Dan ini juga pertama sih aku lagi gabut dan lagi galau, tiba-tiba bikin konten cerita-cerita aja kayak gini. Walaupun aku agak-agak
pusing sama ceritanya. Ini cerita cuma karena yang yang bikin aku nostalgia dan sedih aja gitu teman-teman. Aku main sharing ke kalian aja gitu. Oke, sampai situ aja video kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton. See you next time to the next video. Bye bye.